Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Do Official. Nah, di video kali ini aku mau berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang pecinta biologi nih. Nah, insya Allah aku mau membahas suatu topik yang berjudul perbedaan dan persamaan antara hewan ruminansia, non-ruminansia, dan juga pseudo-ruminansia. Nah, sebelum lanjut ke dalam point of view dari video kali ini, perlu teman-teman ketahui secara bersama bahwa materi atau topik yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bersumber dari materi kuliahku. Jadi semoga informasi yang aku sampaikan kepada teman-teman semuanya dapat teruji kevalidannya ya teman-teman. Nah, langsung saja ke dalam materinya. Yuk, check this out. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan saluran pencernaannya, hewan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada hewan ruminansia atau poligastrik dan juga hewan non-ruminansia atau hewan monogastrik. Nah, di antara kedua istilah tersebut muncul suatu istilah baru, yaitu pseudo-ruminansia atau hewan semi-ruminansia. Nah, kira-kira apa ya perbedaan dan juga persamaan di antara ketiga hewan tersebut? Mau tahu? Yuk kita simak secara bersama-sama. Oke, kita mulai dari sisi perbedaannya terlebih dahulu. Bahwasanya yang pertama, hewan ruminansia itu adalah hewan yang memiliki lambung jamak atau memiliki 4 kompartemen atau 4 bagian ya teman-teman. Di sini ada rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum. Nah, sementara untuk hewan non-ruminansia atau hewan monogastrik itu hanya memiliki lambung tunggal satu saja, yaitu propentriculus. Lalu bagaimana dengan pseudoruminansia? Nah, pseudoruminansia itu memiliki lambung tunggal juga dan juga sederhana. Nah, namun di sini yang uniknya dari pseudoruminansia adalah sekum dan juga kolonnya berkembang gitu. Jadi dia itu sekum dan kolon itu hampir sama fungsinya seperti rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum di hewan ruminansia, dan juga dia itu memiliki karakteristik organ seperti non-ruminansia. Jadi dapat kita simpulkan mix di antara hewan ruminansia dan juga non-ruminansia jadilah hewan pseudo-ruminansia yang memiliki sekum dan juga kolon yang berkembang, teman-teman. Nah, oke, lanjut kita ke dalam historinya, sejarahnya. Kita bertanya, kenapa ya hewan ruminansia itu memiliki 4 kompartemen gitu? Kenapa nggak satu aja kayak monogastrik gitu kan? Loh. Nah, ternyata hewan ruminansia ini memiliki behavior, memiliki sifat, dia itu pakan yang telah dicerna itu akan dicerna kembali, atau dalam hal ini dia sedang mengalami ruminansi, teman-teman. Nah, ruminansi itu ada 4 tahap. Yang pertama itu ada regurgitasi, reinsalipasi, remastikasi, dan juga redeglutisi, teman-teman. Nah, lalu apa ya perbedaan antara keempat tersebut? Nah, hal ini dibatasi ya teman-teman. Soalnya kenapa? Soalnya di sini kita itu cukup membahas perbedaan dan juga persamaan di antara ketiga hewan yang sudah saya singgung sebelum-sebelumnya, teman-teman. Oke, jadi dia itu mengalami proses ruminasi ya teman-teman. Jadi sebagai contoh ya, di kehidupan sehari-hari misalkan hewan ruminansia itu contohnya sapi ya. Sapi kita melihat si sapi itu sedang makan gitu, sedang makan. Dia itu ngunyahnya lama banget ya teman-teman. Nah, itu mereka segerombolan sapi tersebut dia itu sedang melakukan yang namanya ruminasi, mencerna kembali gitu, mencerna kembali pakan yang telah dicerna, yang telah masuk ke dalam lambungnya, terus dicerna kembali di dalam mulutnya, seperti itu teman-teman, melalui 4 tahap tersebut gitu. Nah, itulah kenapa lambungnya itu jamak. Lalu kenapa ya si monogastrik atau non-ruminansia itu lambungnya tunggal? Karena pakan yang masuk ke dalam saluran pencernaannya itu langsung diteruskan, teman-teman, langsung diteruskan ke dalam usus halus, usus besar untuk nanti diserap nutrisinya, dan juga nanti ada energi bagi si hewan non-ruminansia tersebut. Nah, ruminansia dan juga non-ruminansia dan juga pseudoruminansia itu tunggal kan, jadi historinya seperti itu, hampir sama teman-teman.
Nah lalu perbedaan yang mencolok di antara ketiga hal tersebut tadi ya, adanya lambu jamak, tunggal, dan juga si sekumnya berkembang di antara pseudoruminasi ya. Nah lalu di sini kita juga dapat menyebutkan kembali bahwasanya perbedaan yang kedua di antara ketiga hewan tersebut, bahwasanya produk yang dihasilkan, bahwasanya ketika ruminasi ya atau poligas tadi, produk yang dihasilkannya itu adalah EVA atau volatile fatty acid yang terdiri dari asam asetat, propionat, dan juga butirat. Nah lalu kalau misalkan si non-ruminasia dan juga pseudoruminasia, dia itu menghasilkan ATP sekaligus EVA juga bagi si pseudoruminasia. Kalau misalkan non-ruminasia itu ATP ya teman-teman, ATP melalui aliran darah. Nah sementara kalau misalkan pseudoruminasia itu dia itu menghasilkan EVA juga, namun tidak sekompleks si ruminasia. Nah jadi perbedaannya seperti itu teman-teman. Nah lanjut kita masuk ke dalam persamaan. Lalu persamaan di antara ketiga hewan tersebut apa ya? Nah jadi persamaannya adalah ketiga hewan tersebut sama-sama memiliki organ mulut, usus halus, usus besar, lambung, dan juga anus. Lalu ketiga hewan tersebut juga dia itu menghasilkan enzim dan juga senyawa kimia untuk proses berlangsungnya pencernaannya. Lalu ketiga hewan tersebut juga menghasilkan ATP atau energi untuk dia beraktivitas, untuk dia tumbuh dan juga berkembang. Nah lalu ketiga hewan tersebut juga melakukan proses pencernaan secara fisik atau mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi teman-teman. Nah di sini jadi fisik atau mekanik itu kita dapat lihat di dalam pengunyahan di dalam mulut. Nah itu pemecahan partikel agar menjadi lebih kecil lagi, itu disebut sebagai fisik. Sementara kalau misalkan kimiawi itu pencernaannya terjadi di dalam satu lambung. Nah itu jadi persamaan dan juga perbedaan di antara hewan ruminasia, non-ruminasia, dan juga pseudoruminasia. Oh ya, di sini tadi kita itu sudah membahas apa itu perbedaan dan juga persamaannya. Sekarang kita itu contohnya. Nah contoh hewan ruminasi itu sudah saya singgung tadi. Satu, ada sapi, terus ada juga kerbau, dan juga ada domba. Nah kalau misalkan non-ruminasia atau monogastrik itu ada unggas, ada kuda, dan juga ada babi. Nah kalau misalkan hewan pseudoruminasia itu ada unta, ada keledai, dan juga satu lagi hewan kelinci. Nah teman-teman, nah itu kelinci memiliki hewan pseudoruminasi, ada kelinci itu. Nah oke, itu dia perbedaan antara dan juga persamaan antara hewan ruminasia, non-ruminasia, dan juga pseudoruminasia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, share, dan juga komennya. Nah terus bagi teman-teman yang kurang paham terhadap materi yang telah saya sampaikan, bisa banget tanya di kolom komentar di YouTube ataupun di IG saya. Nah di sini bisa banget bertanya gitu. Nah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.